Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara, tidak seperti Fadlizon yang cuma keluar-keluar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Pemerintah ambil alih TMII, Fadlizon pula yang sibuk. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang sempat jadi kebanggaan kini terkatung-katung. Masa jayanya redup, menyeret pemerintah dalam hal beban finansial. Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko. Setiap tahunnya negara harus mensubsidi Yayasan Harapan Kita sebesar 40-50 miliar rupiah per tahun untuk menutupi kerugian tersebut. Sudah rugi, tak beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit. Mensesnek kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII. Hasilnya ada 3 rekomendasi terhadap pengelolaan TMII, yaitu dikelola oleh swasta, kerjasama pemerintah, atau badan layanan umum. Dari 3 rekomendasi itu keluarlah Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 menggantikan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pengelolaan TMII sebelumnya. Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto. Setelah diresmikan tahun 75, pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita, yang mana kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto. Tujuan pengambil alihan ini adalah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan TMII. Pemerintah memberikan waktu 3 bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII. Langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII diprotes oleh Fadlizon. Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Dia menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang, kata Fadlizon melalui Twitter. Bapak satu ini bisa saja, pembela atau jubir cendana. Ngomong tuh saat sadar, jangan ngomong pas baru bangun tidur. TMII kan aset pemerintah, apalagi kondisi TMII saat ini rugi terus, malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah tiap tahun. Tak ada kontribusi, kalau memberi keuntungan, pemerintah mungkin tak akan berpikir untuk ambil alih. Justru Fadlizon kritik pengelola TMII, kok bisa rugi terus? Itu subsidi dari uang pajak rakyat, bukan uang dari kantong sendiri. Mau nggak Fadlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau silahkan bantu, dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan. Negara tidak untung dan tidak rugi, tapi apapun ceritanya, aset negara ya pasti harus menjadi milik negara kan? Kok dia pula yang kebakaran jenggot? Kayak dia punya saham aja di sana. Lagian kerugian ditanggung negara, tidak bisa dikelola. Lebih baik diambil alih saja oleh negara agar dikelola lebih profesional lagi biar bisa berikan keuntungan untuk negara. Ibarat begini, saya bangun sebuah perusahaan dan perusahaan ini dikelola oleh anak saya. Namanya bisnis, pastinya ingin perusahaan untung atau paling tidak jangan jadi beban. Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu. Saya mau tak mau terpaksa membantu menutupi kerugian agar perusahaan tetap berjalan. Tapi kalau terus rugi, siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan. Kalau tidak diberesi, lama-lama bisa rugi bandar. Wajar nggak kalau saya ambil alih perusahaan? Perusahaan milik saya sendiri kok. Tak salah kalau saya ambil alih, bukan merampas apalagi menyerobot. Fadlizon harusnya ngaca, justru Jokowi adalah presiden paling mantap dalam merebut kembali apa yang diambil oleh asing. Freeport adalah prestasi terbesar. Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai asing, berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi. Sebut saja Blok Migas Rokan dan Mahakam. Ada lagi, tapi saya hanya ingat ini. Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara, tidak seperti Fadlizon yang cuma keluar-keluar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Karena yang namanya maling, walaupun mengembalikan barang hasil curian, tetap saja tidak menghilangkan tindak pidana yang dia lakukan tersebut. Di bagian dulu nganggap KPK itu suci, begitulah kira-kira kondisi KPK saat ini. Gak berakhlak, pegawai KPK nyolong emas batangan 1,9 kg gara-gara gagal main forex. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com. Penulis dulu awalnya percaya banget sama yang namanya KPK, apalagi jika melihat berita di TV yang dikit-dikit OTT, seolah KPK itu Iron Man-nya Indonesia yang selalu menangkapi para penjahat. Penulis semakin yakin dengan KPK kala itu karena mereka seolah tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Mulai dari ketua partai, menteri, ketua DPR, anggota DPR, kepala daerah hingga pemilik perusahaan mereka tangkapi. Beberapa SJW pun turut membela KPK kala itu yang membuat penulis tambah yakin kalau lembaga itu memang berisi manusia-manusia berhati mulia yang dihadirkan Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia.
Tapi seiring berjalannya waktu kok bobroknya makin kelihatan. Mulai dari pernyataan Yulianis, mantan anak buah M. Nazarudin, yang ia tahu sendiri bahwa Ibas itu terlibat korupsi. Tapi ketika ditanya kepada penyidik KPK mengapa putra SBY tersebut tidak kunjung diperiksa, didapatlah jawaban yang begitu mengejutkan. Penyidik KPK sudah 5 kali mengirim surat panggilan ke Ibas, namun ditolak oleh 2 komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto kala itu. Alasan penolakannya pun bikin geleng-geleng kepala, yakni karena teman. Artinya apa? Kedua komisioner KPK itu tidak adil dan tidak objektif dalam menilai perkara. Dan sekarang terbukti kalau SBY dan keluarganya memang dekat dengan ex-komisioner KPK tersebut, yakni Bambang Wijoyanto ditunjuk menjadi pengacaranya AHY. Keluarga Cikeas menunjuk orang untuk menjadi pengacara tentu tidak sembarangan. Minimal orang tersebut harus bisa dipercaya dan dikenal sejak lama. Selanjutnya yang bikin geleng-geleng kepala lagi Abraham Samad. Kala itu saat masih menjabat sebagai ketua KPK, Samad ini sudah main politik. Ia berusaha memanfaatkan pengaruh dan kekuasaannya untuk melobi menjadi cawapres Jokowi. Beberapa kali ia terlibat pertemuan-pertemuan dengan elit PDIP dan orang-orang dalam lingkaran Jokowi dalam rangka melobi posisi calon RI 2 tersebut. Namun usahanya itu gagal, karena kita tahu sendiri bahwa Jokowi dan parpol pengusungnya serta tim sesnya lebih memilih JK dibandingkan komisioner KPK itu. Hingga Samad pun kecewa dan mengatakan telah menyadap handphone milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan elit PDIP yang lain. Dan dari hasil sadapan itu pula ia mengetahui bahwa orang yang berperan menggagalkannya jadi cawapres Jokowi tersebut adalah Budi Gunawan. Kelanjutannya dari itu semua, Budi Gunawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sesaat sebelum ia mengikuti fit and proper test di DPR sebagai calon Kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Dan berdasarkan pra-peradilan yang diajukan terbukti kalau mantan ajudan Megawati tersebut tidak bersalah. Akibat dari kelakuan Samad itu pula, Budi Gunawan akhirnya batal menjadi Kapolri. Sungguh terlalu, memanfaatkan lembaga yang begitu dipercaya oleh masyarakat dan merupakan lembaga super body atau tidak diawasi untuk kepentingan pribadi. Dan ketika revisi UU KPK digulirkan agar lembaga anti rasuah itu punya dewan pengawas, mulailah mereka berteriak-teriak pelemahan KPK dan keluarkan tagar Save KPK segala. Padahal Presiden saja diawasi, masa KPK tidak? Sekarang lagi dan lagi nama KPK tercoreng. Kali ini bukan oleh komisionernya, melainkan oleh pegawainya. Ada oknum pegawai di KPK ketahuan mencuri emas batangan yang merupakan barang bukti korupsi seberat 1,9 kg. Lucunya emas itu digadekannya untuk membayar utang pasca dia gagal main forex. Sebagian dari barang yang sudah diambil dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan. Ini digadekan oleh yang bersangkutan karena memerlukan sejumlah dana untuk bayar hutang. Ungkap Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak H. Panggabean. Cukup banyak hutangnya karena yang bersangkutan terlibat dalam suatu bisnis tidak jelas forex itu. Lanjutnya lagi. Akibat dari ulahnya yang gak berakhlak tersebut, si pegawai KPK tersebut saat ini sudah dipecat secara tidak terhormat. Mutiar, jadi pengangguran ente. Ia awalnya bertugas di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi yang berada di bawah Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi di KPK. Lantas bagaimana cerita sebenarnya? Emas itu tidak digadekannya semua, melainkan dari 1,9 kg yang dia colong hanya 1 kg saja yang digadekan. Sisanya ia simpan di rumah. Nah, karena ketahuan oleh pegawai KPK lain ia telah nyolong emas 0,9 kg yang masih di tangannya tersebut segera ia kembalikan. Sedangkan yang digadekan ia tebus dan dikembalikannya juga. Yang mana uang untuk menebus emas itu didapatkan dari menjual tanah warisan orang tuanya di Bali. Cadas. Sampai menjual tanah warisan segala. Nah, sekarang pelaku sudah diperiksa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Langsung tahan saja Pak Polisi. Karena yang namanya maling walaupun mengembalikan barang hasil curian tetap saja tidak menghilangkan tindak pidana yang dia lakukan tersebut. Jadi bagi yang dulu nganggap KPK itu suci, begitulah kira-kira kondisi KPK saat ini.